Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Malah ketawa. Betul nggak Muhammad ada di kuburan? Ya betul. Iya, mau nggak kamu tinggalkan dia? Tapi datang kepada Yesus yang hidup, mau nggak? Gimana pula aku mau ikut, kamu belum jelasin. Baca di dalam Bible pengajaran-pengajaran Yesus, bagaimana seseorang itu harus hidup, bagaimana dia itu harus menjalankan hidupnya dari pagi ke pagi, bagaimana dia harus bersikap seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Selama ini kamu ikut Muhammad kan? Betul nggak? Iya, saya ikut. Waktu bulan puasa sebentar. Dari agama Islam. Coba pengikut-pengikut Muhammad, waktu bulan puasa mereka tidak datang ke pabrik-pabrik, tapi waktu bulan puasa datang ke pabrik minta THR. Betul nggak? Betul nggak? Malah ketawa kan? Ya. Kemarin tahu nggak, katanya datang ke pabrik-pabrik minta jatah, minta ini uang bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Waktu bulan-bulan nggak apa namanya bulan-bulan biasa, mereka tidak minta jatah preman. Waktu bulan puasa mereka minta kalau jadi preman. Betul nggak itu pengikutnya Muhammad? Betul nggak? Mau jawab iya. Mau jawab iya. Iya. Nah makanya gimana? Bang Edis, kamu jangan turunin aku dijelasin di sini aja. Iya, itu kan sudah termasuk penjelasan yang sederhana, Karam. Jadi, bagaimana kamu saya undang untuk jangan menjadi pengikut Muhammad. Nanti kalau kamu jadi pengikut Muhammad, nanti kamu apalagi menjelang Lebaran, nanti kamu minta THR. Betul nggak? Apa namanya begini kan begitu kan? Uang bagi-bagi takjil begini dan lain sebagainya. Bukan, aku juga mau minta THR itu dari kamu. Oke lah, itu ya Karam ya. Itu artinya begini, gak usah banyak-banyak lah. Kalau banyak-banyak itu kan nanti kamu tidak paham. Artinya sederhana saja lah ya. Kalau kamu menjadi pengikut Yesus, nanti kamu jadi orang baik. Betul? Nah nanti kamu kalau jadi pengikut Muhammad, kalau kamu ketemu orang Yahudi dan Nasrani, kamu wajib mendesak mereka ke jalan yang sempit. Betul nggak? Jadi aku harus marahin orang itu? Duh, kalau kamu jadi pengikut Muhammad, kamu kalau ketemu orang Yahudi maupun orang Nasrani, kamu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Makanya saya sarankan supaya kamu beralih menjadi yang tadinya kamu menuhankan Muhammad menjadi yang menuhankan Yesus. Itu ya Karam ya. Oke. Baik, terima kasih Karam ya. Saya turunkan dulu, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Terima kasih. Silakan ya. Kita kasih undang yang ngerti-ngerti agama ya. Ya, saya juga tidak mau kalau tidak mengerti agama nanti disampaikan kita beraninya sama orang yang awam. Ya. Selamat pagi, bisa laku shop. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Selamat pagi di sini. Selamat pagi ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirim undangan. Halo. Oke. Saya sudah ngomong capek-capek halo gimana sih? Oke, kita kasih naik ada tanda tanya. Udah unik sekali. Ya, selamat pagi. Tanda tanya. Terpental. Sebelum kita memulai acara kita, teman-teman jangan lupa absen hadir di sini. Ada 5.9K. Ini teman-teman tap di sini. Kemudian juga teman-teman follow, karena nanti kalau teman-teman tidak follow akun yang asli ini, kalian akan kebingungan karena kalian nanti ketemunya akun yang palsu. Ya, teman-temannya follow ini akun yang asli dan unfollow atau diblokir saja yang palsu-palsu yang suka live tapi membawa-bawa nama saya. Ya. Nah teman-teman jangan lupa juga ya teman-teman ya bagikan. Di sini tombol bagikannya. Nah, ini bagikan ya terutama kepada Ustadz Adi Hidayat yang sudah beberapa hari ini saya cari untuk berdiskusi dengan saya. Oke, kita kasih naik ada Gofur. Ya, selamat pagi saudara Gofur. Baik, kalau kita ajak ini tapi diam langsung kita turunkan ya. Kita turunkan.
dan pasti tidak akan bisa naik lagi. Kita kasih kesempatan naik cuma sekali saja teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Roni. Teman-teman muslim jangan gemetaran ya kalau naik ke sini ya. Masa naik ke sini aja langsung gemetaran, nggak bisa ngomong lagi. Jangan begitu. Ya, Roni. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo Roni. Baik, si Roni kita turunkan dulu ya teman-teman ya. Oke, baik, kita nampaknya baru mulai langsung ini. Kita pemanasan dulu saja teman-teman ya. Teman-teman sekali lagi saya umumkan ya teman-teman ya. Saya Edis TV ya, kita punya rencana atau mimpi atau harapan untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Supaya dari sini kita bisa mengcounter orang-orang Islam yang membahas agama Kristen. Ya. Kita berikan jawaban dan sekaligus kita counter dia. Kita tanya balik dia, kita serang imannya. Maksudnya serang imannya dengan membuktikan imannya itu gitu ya. Karena mereka kan sudah melakukan yang itu pada kita lakukan hal yang sama. Nah, untuk itu teman-teman, makanya teman-teman saya ini mengajak kepada teman-teman semua untuk bersama-sama bahu-membahu mendirikan rumah apologet itu teman-teman. Nah, ini berkali-kali sudah saya iklankan, tapi ini sudah berapa lama tapi belum juga ya, masih jauh panggang dari harapan. Ada yang support ya, tapi jumlahnya itu kalau dibandingkan dengan penonton atau apalagi subscribers atau followers saya itu jauh sekali. Subscribers 120.000 orang teman-teman, tapi yang mensupport itu ya bisa dihitung dengan jari lah teman-teman ya, bisa dihitung dengan jari. Nah maka itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang udah lama nonton channel Edis TV tapi sama sekali belum pernah support ya teman-teman ya, kita ada kolektor ya teman-teman ya, kolektor untuk pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa tangkap layarnya dan teman-teman support Edis TV dengan cara memberikan kolektor untuk sama-sama kita bangun rumah apologet dari sini teman-teman, supaya kita bisa memancar atau menjawab dan mengcounter orang-orang Islam yang membahas iman kita dari sini teman-teman. Karena kita tahu kalau dari Konoha teman-teman ya, teman-teman harus diam-diam saja. Walaupun mereka ngomong apa begitu ya, kita diam-diam saja. Walaupun Abdul Somad ngomong apa ya, kita diam-diam saja itu. Makanya teman-teman silakan bagi teman-teman yang mensupport ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada bentar ya, sebentar teman-teman. Ada Andi. Iya, selamat pagi saudara Andi. Apakah Anda seorang muslim? Halo? Halo? Ya, jangan gemeteran. Apakah Anda seorang muslim? Iya, betul. Ya, silakan. Kalau Anda muslim, Anda mengerti agama Islam, ingin diskusi, silakan nyalakan kamera. Kalau Anda gemeteran, boleh panggil Ustadz dulu. Silakan. Mana ini kamera Anda? Saya sudah kirim undangan ke sana. Silakan dinyalakan. Apa dengan orang muslim kok? Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang Islam, saya sudah bilang, kalau kalian nggak punya ilmu jangan naik, nanti kalian ngomong aja nggak bisa, nyalakan kamera aja Anda nggak bisa, gitu loh ya. Yuk silakan, yuk. Kita kali naik ada Uten Hasan. Ya, silakan Uten Hasan. Ya, silakan Uten Hasan. Selamat pagi. Uten Hasan. Terjeda. Baik. Halo Uten Hasan. Banyak yang gemeteran itu teman-teman. Iya, saya tahu ya teman-teman ya, karena ini mungkin masih pagi ya, teman-teman juga masih banyak yang linglung bangun pagi kok. Nonton siaran yang cetar membahana begini, mau ngomong apa juga udah pada gemeteran. Ya, teman-teman silakan ya, boleh didampingi Ustadz, boleh 3 orang atau 4 orang Ustadz. Kalau Anda gemetaran boleh ya, gitu ya. Oke, kita kasih naik ada suara rakyat. Ya, selamat pagi suara rakyat. Halo? Selamat pagi Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Sorry Halo? Bang, saya Kristen Bang. Oke, Kristen saya turunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf. Teman-teman yang Kristen sekali lagi ya, teman-teman. Yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim nih.
Kita beri karpet merah, kita kasih panggung nih. Soalnya kan mereka kan suka ngomongin agama Kristen. Di masjid Abdul Somad bahasnya agama Kristen. Ulangan 18 ayat 18 tuh. Kitab Kidung Agung. Adi Hidayat juga begitu. Dalam kitab Kejadian. Jadi mereka udah nggak percaya lagi dengan Al-Quran, udah ganti kitabnya. Al-Qurannya udah nggak dipakai lagi. Makanya sudah saya bilang, kalau sempat ada orang Islam kesini, datang ke sini, dia menunjukkan, membuktikan bahwa dia percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas. Itu saya bilang, terjun dari Monas saya. Gitu loh. Nah ini saya kasih kesempatan nih. Kenapa Ustadz kalian kalau bahas Bible di masjid, kalian bengong? Dengar begitu kalian. Ini saya undang nih, udah ada nih Kristennya, udah ada. Ayo kita ngobrol, diskusi, gitu loh. Dikasih kesempatan, kamu gimana sih? Ayo, saya kasih kesempatan yuk kepada yang muslim, yuk silakan, yuk. Mumpung ini akhir pekan, yuk. Oke, kita kasih ini ada Mat Kacau. Makasih Bang Lima, makasih Lima, Kak Lima atau Bang Lima, makasih. Ya, Mat Kacau. Halo Mat Kacau. Hai. Ya, muslim atau apa Bang? Udah jangan assalamualaikum Bang. Bang, agama Islam itu sebentar Bang, pelan-pelan ya. Ini saya didik dulu orang-orang Islam nih biar pada ngerti agama Islam yang sebenarnya. Orang Islam itu nggak boleh mengucapkan salam kepada orang non Muslim. Oh ya. Nah kan pantesan Anda masih jadi orang Islam. Orang kamu aja nggak tahu agama Islam. Apa sih? Sebabnya? Menurut Muhammad, kalau kamu ketemu orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, jangan memberi salam kepada mereka, tapi desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu kata Muhammad. Iya, terus kamu masih mau nekat ikuti Muhammad? Nah, sebenarnya begini, kebanyakan orang Islam dia tidak paham Islamnya. Termasuk Anda Bang, termasuk Abang tadi datang kemari mengucapkan salam kepada saya. Nggak boleh itu kata Muhammad itu. Betul. Iya. Ya, silakan Bang. Ayo, apa? Maksud Abang mau naik kemari? Mungkin Abang mau diskusi, apa mau tanya jawab? Silakan. Yuk. Begini. Kalau saya ikut follow semua agama, contoh saya tidak biasa-biasakan, saya cari persamaan. Iya, tapi intinya beda Bang. Seandainya agama itu sama Bang, sekarang hari Sabtu kan? Seandainya semua agama sama, Sabtu Kristen, Minggu Islam, Senin Hindu, Selasa Buddha, kalau semua agama sama. Ya, saya cari persamaan. Maksudnya tidak dari begitulah, dari sudut itu. Nggak ada yang sama Bang. Nggak ada yang sama. Kristen dan Islam itu tidak sama. Sesembahannya beda, Tuhannya beda. Tuhan kalian Muhammad, Tuhan kami Yesus. Beda. Bagi saya intinya Tuhan cuma satu kan. Tuhan ialah Tuhan. Banyak Tuhan Bang. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, nggak ada yang sama Bang, beda-beda. Tuhan kami Yesus, Tuhan kamu Muhammad, kan gitu. Nggak sama Bang. Jadi jangan disama-samakan. Begitu ya? Betul. Yang tukang nyama-nyama ini tuh kalian. Kalian yang tukang nyama-nyamai. Begini Bang, konsepnya jangan kalian. Saya tidak begitu. Saya cari. Bang, di dalam Al-Quran, Abang ada Al-Quran di situ? Ada. Coba Bang, bukakan surat Al-Ankabut ayat 56. Lupa bawa kanta, ada sini kanta. Ya, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Katakanlah kepada ahli kitab bahwa kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada kami. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah yang satu. Itu kan Islam mengklaim bahwa Tuhannya dengan Tuhannya orang ahli kitab sama. Sejak kapan? Terus kalian bilang, oh Yesus itu adalah orang Islam, Yesus itu Muslim. Yesus itu menubuatkan kedatangan Muhammad gitu. Makanya saya bilang kalian ini di dalam kekristenan penumpang gelap. Begini dia Bang. Jangan pukul semua, istilahnya jangan pukul semua. Tidak boleh kalian setengah sebagai ada. Bang, sekarang saya tanya, di dalam agama Islam ya, ada enggak pernyataan bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad seperti yang dikatakan oleh Zakir Naik ketika dia datang ke sini ke Indonesia? Macam mana? Ketika Zakir Naik berbicara bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad, bukankah itu yang diyakini oleh umat Islam? Tidak. Berarti Zakir Naik sesat. Maksudnya? Oke lah Bang, belajar agama Islam dulu Bang ya. Nanti kalau Abang sudah. Tidak. Saya paham. Intinya Islam ini pembawaannya untuk dari sini kita beradab, berakhlak. Bang, ini
Kalau Anda Oke. jadi Islam, Anda itu harus mengikuti Al-Quran, betul? Di kita disuruh munculnya Islam supaya untuk kita keluar dari pindah ada zaman kan, dari zaman jahiliyah kepada Kata zaman siapa? Justru Tidak. sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy mereka tawaf di situ, di Ka'bah. Kalian melanjut tawaf juga di Ka'bah, ngikuti mereka. Tidak, tak boleh kalian. Saya belum ketawa. Saya belum Bang, tahu. sebelum Islam Tidak boleh lahir, kalian, kalau kalian termasuk saya kan. Maksudnya, oke, sebelum Islam lahir, orang-orang sukunya Muhammad, suku Quraisy, orang-orang penyembah berhala di situ, mereka tawaf di situ, di Ka'bah itu. Betul? Nah, sekarang kalian lanjutin. Gimana? sebelum Muhammad dia tawaf di Ka'bah. Iya, sebelum Muhammad orang-orang itu memang sudah tawaf di situ. Tuh di kitab ini kitab apa ya? Loh, belajar dulu agama Islam, Bang, ya. Belajar dulu agama Islam. Tidak, saya cari tahu bukunya dijumpa di mana. Saya mau baca. Bukan cuma ini perbedaan. Di Quran. Di hadis Ayat. ada, di Quran ada. Safa Marwah juga ada, di Quran ada, di hadis ada. Bahwasanya kebiasaan-kebiasaan itu, aku bacakan saja ayatnya ya. Nanti kalau ngomong terus nanti kau ini. Iya. Bacakan ya, Bang, ya. Nih, bentar ya. Bentar, Bang, ya. Bentar. Kalau aku tuh Bang terima semua pendapat. Maksudnya pendapat. Ini bukan pendapat, Bang. Oke, kubacakan ya, Bang, ya. Kubacakan nih, Bang, ya. Nih. Sebentar, kubacakan. Yang komen-komen jangan. Di dalam Al-Baqarah 158. Saya balik dulu kamera saya, Bang, ya, biar Abang bisa lihat ya, Bang, ya. Nih. Saya balik kamera saya. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 158. Oke. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Jadi sebelumnya mereka berpikir bahwa itu dosa. Tidak. Siapa yang tulis, Bang? Bang, Itu siapa ini yang tulis? Al-Quran, surat Al-Baqarah 158. Orang-orang ini mengira bahwa praktek ritual-ritual seperti Safa Marwah, kemudian mengerjakan sya'i, itu dikira dosa. Tapi Al-Quran bilang, barang siapa yang beribadah ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Mereka berpikir tadinya itu dosa karena itu ritual orang-orang pagan Quraisy. Gimana? Tapi Al-Quran malah mengkonfirmasi itu nggak dosa. Gimana sih, Abang ini? Itu tafsir kan? Jadi sekarang apa? Ini bukan tafsir, Bang, ini artinya. Nih, surat Al-Baqarah 158. Ini artinya, Bang, bukan tafsirnya. Ah, baiklah kalau Abang mau baca tafsirnya. Mau baca tafsirnya? Baca tafsirnya, Bang. Mau baca tafsirnya? Baca tafsirnya. Nih, misalnya nih, barang siapa berniat menuju Ka'bah untuk haji atau umroh, maka tidak ada dosa atas dirinya dan tidak ada kesalahan baginya untuk melakukan sa'i antara keduanya. Kenapa kok dikatakan nggak ada dosa? Emang siapa yang mikir kalau itu tadinya dosa? Iyalah kan, ini kan intinya kan. Nah, Maksudnya, Bang, jadi siapa yang mau buat begitu, Bang? Begini, siapa yang mau buat tuh? Maksudnya kita boleh bedakan, Bang, orang yang sedar nih dengan orang bahkan yang Umar bin Khattab saja, Bang, tahu nggak ketika mau apa namanya orang mencium-cium ini, saya kasih anunya, nih. Sebenarnya orang-orang itu udah hatinya berontak, Bang. Bentar ya, aku tunjukkan dulu nih, Bang. Nih. tunjukkan. Oke, Abang tahu ini apa? Bentar, aku balikan dulu kamera saya. Tahu itu kan Sebentar. sama kepala ya, tahu ke sama kepala yang sama itu. Ajar Aswad. Oke, ini Abang tahu ini apa? Ajar Aswad. Nah, Sama kan kepala. kan ini kan batu, betul. Ini kan hanya sebongkah batu saja. Nah, ketika Umar bin Khattab di dalam sebuah hadis dia bilang begini, sesungguhnya kamu hanyalah batu saja yang tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya kalau saya tidak melihat Muhammad menciummu, saya tidak akan menciummu, kata Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab bilang begitu? Karena pasti di hatinya Umar bin Khattab berpikir ini batu kok dicium-ciumin, kan gitu, betul nggak? Ya begini, Bang. Makanya pasti ada di hatinya, kenapa kok batu kok dicium-ciumin? Tapi karena Muhammad mencium kamu, maka saya ikutan mencium, kan gitu. Enggak. Ini kamu banyak nggak tahu Islamnya ini. Oke lah. Enggak, Bang. Gini aja, Bang. Ini banyak pesan juga dari teman-teman yang inbox. Ya. Betul, Bang. Gini. Teman-teman yang inbox bilang begini, Bang. Jangan terlalu fokus Bang. Artinya harus ditutup juga dengan sebuah ajakan. Ya, setelah Abang bahas begitu tutup sebuah. Nah, saya ajak sama Abang ajakan. Bang, saya undang Anda untuk datang kepada kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Abang datang kepada Yesus, belajar apa yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Anda datang kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kepada kamu air hidup yang ketika kamu meminumnya, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, makanya datang kepada Yesus supaya Yesus memberimu air hidup, supaya Yesus memberi kamu pengajaran,
supaya kamu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa di surga. Itu Bang ya. Saya ajak Anda untuk meninggalkan Muhammad, gimana? Dia tidak boleh dikasih tinggal istilahnya kan. Nanti kalau Anda ikut Muhammad, Anda nanti ke Arab cium-cium ini. Anda mau pilih cium-cium ini apa mau ikut Yesus? Tidak. Nah, kan gimana? Saya nggak jalan kemana kamu jalan, Bang. Saya ambil langkah yang ganjil. Coba gimana? Coba Abang mau pilih yang gimana? Coba, silakan. Kalau saya ini Bang, saya ambil langkah yang ganjil. Maksudnya itu kan kepahaman. Contoh untuk Muhammad sebagai kita punya nasihat, Bang, nasihat. Oke, untuk Yesus sebagai macam mana kita punya kesabaran. Nah, cukup. Bagi saya orangnya gitu. Mau disiksa mau diapa itu urusan saya, kan? Sebab ya pastilah urusan Abang, masa urusan saya gimana? Tapi saya kan mengajak Anda Bang supaya Anda datang kepada Yesus. Jangan mengikuti orang yang ada dalam kuburan. Gimana sih? Anda kenapa ikuti orang yang ada dalam kuburan? Sebentar, kenapa Anda mengikuti orang yang ada dalam kuburan? Tidak. Sekarang saya tanya, Anda mengikuti Muhammad nggak? Maksudnya? Anda pengikut Muhammad nggak? Saya kan sudah cakap. Belibet kan? Bang, aku tanya dulu. Anda pengikut Muhammad atau tidak? Pengikut Muhammad. Oke, Muhammad ada di mana? Muhammad sebagai saya punya nasihat. Iya, ada di mana dia sekarang? Perkataan Muhammad itu ada di mana dia sekarang? Muhammad ada di mana? Muhammad ada di sini. Coba. Yang di kuburan yang di Madinah siapa? Sebentar, yang di kuburan yang di Madinah siapa? Nggak tahu, saya nggak pernah benar. Oke lah Bang, jangan dipaksakan. Oke ya, kita undang dulu muslim yang lain dulu. Aduh, ini ya nanti saya ngobrol sama dia nanti dikritik lagi saya gitu. Kamu itu ya berani yang ngobrol sama Islam yang awal. Undang tuh Adi Hidayat, Adi Hidayatnya udah ditantangin. Mana? Yuk, silakan yuk. Diskusi, yuk silakan. Mari kita diskusi dengan baik ya, silakan ya kepada teman-teman muslim, silakan. Saya beri kalian karpet merah, saya berikan kalian panggung, saya berikan kalian kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Sekali lagi ya teman-teman sekalian, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Mari teman-teman kita bersatu padu, ya kita kumpulkan kolektor untuk mendirikan rumah apologet supaya kita bisa berapologet dari sini untuk menjawab orang-orang Islam yang tukang bahas-bahas agama kita. Kita harus jawab mereka ini ya. Donditan, Zuma dan kawan-kawan ini, karena kalau mereka nggak jawab ini mereka semakin merajalela teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman ya yang ingin mensupport saya, silakan teman-teman mampir ke beranda saya ini, baik yang di TikTok maupun yang di YouTube yang menonton secara langsung, dua-duanya ya teman-teman ya. Channel ini bersumber dari ini teman-teman ya. Nih siaran ini bersumber dari TikTok Edis TV, YouTube juga Edis TV. Jadi teman-teman silakan mampir ke beranda saya, lihat di situ profilnya teman-teman kalau mau mensupport pendirian rumah apologet. Atau kalau teman-teman malas melihatnya, teman-teman bisa langsung dari sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa support langsung dari sini. Kenapa ini harus saya iklankan teman-teman? Karena saya berharap kita segera memiliki rumah apologet itu, biar gak ada iklan-iklan kayak begini, ini mengganggu teman-teman iklan-iklan begini ya. Mengganggu. Jadi maksudnya kita biar lancar aja lempeng begitu ya tanpa ada iklan-iklan. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman kita mari sukseskan kolektif pendirian rumah apologet. Teman-teman bisa support langsung lewat sini ya teman-teman ya. BRI ya, saya sensor nomornya itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Mari teman-teman ya, mari diskusi dengan baik. Naik kemari, ayo kita diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada Raka Timur. Raka Timur. Kita kasih tepuk tangan dulu dia Raka Timur. Halo. Selamat pagi. malam Bang Raka Timur. Selamat pagi Bang Edis. So, selamat pagi. Oh, sorry pagi. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Muslim ya Bang. Bang Edis, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Muslim, Bang? Saya Katolik. Oh, Katolik. Saya mau tanya. Begini, Bang, ini kita rencananya ada program tanya jawab seputar iman Kristen hari Minggu. Jadi ini kita kasih kesempatan dulu kepada yang Muslim supaya acara kita nggak bergeser gitu. Itu Bang ya. Hari Minggu mudah-mudahan Bang kita adakan acara tanya jawab seputar Kristen, Bang. Oke? Oke, siap. Oke. Maaf ya, Bang ya. Bang Rata. Oke, saya turunkan Bang Rata. Oke. Ya, silakan ya teman-teman ya. Teman-teman silakan bagi yang Muslim, saya kasih kesempatan kalian untuk diskusi dengan saya dengan baik. Ayo, Siti Fatimah. Ya, Siti Fatimah. Selamat pagi, Siti Fatimah. Halo, Siti Fatimah. Macet. Teman-teman Muslim kalau naik kemari jangan grogi ya, jangan grogi. Boleh didampingi Ustaz. Yuk. Saya turunkan dulu ya Siti Fatimah. Sekali lagi teman-teman ya. Yuk. Saya tahu memang ini berat.
ini bukan levelmu, karena kamu kan beragama cuman ikut-ikutan saja. Nah, makanya jangan mengajukan permintaan naik, kasih ustadz saja, gitu loh. Lebih baik satu orang ustadz saya ajak diskusi daripada 1000 orang Islam yang nggak ngerti agama Islam. Yuk, ya, yang Islam yang ngerti agama Islam saya undang untuk naik. Yuk, silakan. Yang nggak ngerti tolong dibawa saja, jangan naik. Ya. Nanti Anda naik ke sini, Anda cuma bisa diam aja. Oke. 5 waktu. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saudara 5 waktu. Halo? 5 waktu. Udah berat ini tuh. Udah ngeri. Udah bisa bicara. ngeri. Saking, bayangkan teman-teman, saking udah nggak tahu lagi teman-teman datang ke sini, diam, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Aduh, berat. Oke, kita kasih naik ada Amar. Oke, Amar. Ya, saudara Amar. Selamat pagi, saudara Amar. Muslim? Macet lagi ya. Oke, baik ya. Baik. Ini ngeri banget. Oke, kita kasih negara Iksan. Kalian sudah lihat ya bagaimana kualitas mereka. Mereka bicara udah nggak sanggup lagi. Ya, saudara Iksan, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Iksan. Yuk, nyalakan kamera, Bang Iksan. Ayo, kita diskusi dengan baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca mantra ya. Wah, rokok. Nah, ini Bang. Susah. Saya baca mau Quran nanya. langsung rokok, saudara-saudara. Lengkap. Saya mau nanya ini Bang. Yesus itu kenapa hidup dan mati? Dan di mana dia hidup dan kembali dan mengampuni dosa kita kalau kita masuk Satu-satu Bang, jangan banyak-banyak. Nah, itu Satu-satu. aja Bang pertanyaannya. Satu-satu dulu apa coba? Satu aja. Di mana Yesus hidup? Satu, kenapa Yesus hidup dan mati? Kenapa Yesus hidup? Karena Yesus dilahirkan, datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa wafat? Karena disalibkan. Kemudian bangkit juga. Jangan berhenti sampai di situ. Karena kalau Yesus hanya wafat saja, hanya mati saja, kami sama seperti kalian nanti nasibnya. Sama seperti orang Islam, nasib kami cuma ngikutin orang mati di kuburan. Yesus naik ke surga. Sama dong. Berarti sama dong, Tuhan Abang sama Tuhan kami itu sama-sama manusia. Bedanya Tuhan kalian masih ada di kuburan. Dari mana Abang tahu dan di mana Abang tahu Allah itu dikuburkan? Saya nggak bilang Allah, Muhammad yang saya bilang Tuhan kalian. Memang Muhammad memang dikuburkan. Iya, makanya saya bilang Tuhan kalian sampai hari ini masih di kuburan. Iya. Memang betul. Kenapa Anda, Bang Iksan, kenapa Anda nekat menuhankan orang mati di kuburan? Aku tidak menuhankan. Aku tidak menuhankan Nabi Muhammad. Oke, gini Bang. Tidak. Ini karena mereka ini kan orang-orang yang sederhana, pikirannya juga otak kecil ya, jadi kayak pakai bahasa kecil. Mohon maaf nih Bang ya, bukan apa-apa ini Bang. Tapi kalau dari logat Abang ini Abang macam orang Batak. Aku memang Batak tapi masuk Islam. Biasanya kalau orang Batak, aku jamin pasti agak pintar dikit. Nah, makanya aku ajak dulu Abang berpikir ya. Gini Bang, kalau orang patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah-perintah iblis, yang dituhankan sama dia Allah apa iblis? Kalau itu Tuhan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ada orang namanya Budi, oke? Nah, si Budi ini patuh, taat, tunduk, mengikuti apapun segala perintah-perintah iblis. Siapa yang dituhankan oleh si Budi? Ya memang pertama diciptakan itu adalah iblis, makanya Kan? itu adalah Bukan orang Batak Abang ini. Memang beratnya Abang ini, Bang. Jujur dulu Bang. Bang, jujurlah dulu. Ya, siapa yang dituhankan si gitu. Budi itu Bang? Kalau kayak gitu dia? Ya Tuhan. Siapa Tuhannya yang dituhankan dia? Kalau dia mengikuti patuh, taat, tunduk kepada iblis, siapa yang dipertuhan dia? Ya kalau Allah. Berarti orang yang mentuhankan Allah maka patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah iblis. Enggak lah. Nah, gimana nih Abang ini? Bang, Itu kalau ya. orang dengar, kalau orang patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah-perintah setan, maka yang dipertuhan oleh si orang ini siapa?
Kalau itu diperintahkan, itu perintahkan Allah, itu adalah iblis untuk Asik ya Bang. Berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi, ada Valdi 94. Yuk, Valdi 94. berat. Ya, silakan Valdi 94. Ya. Bang Valdi muslim, Bang? Muslim. Ya, Bang, silakan Bang. Ayo diskusi dengan baik. Ya, silakan. Bulan-bulan puasa pada ngerokok saja di dalam rumah, puasa keluar rumah minta jatah preman. Silakan Pak. Yuk. Kenapa tema-tema itu saja Bang jangan. Tema diambil maksudnya? Tentang menuhankan Nabi Muhammad terus yang di framing. Kan itu saja intinya Bang. Setiap orang Islam masuk yang ditanya cuma itu, kenapa kamu menuhankan manusia? Bahkan ada lagunya, lagu Roma Irama. Jangan kau tuhankan manusia, hai manusia, tereret. Katakan Tuhan itu satu, tereret. Betul nggak? Roma Irama kan itu. Saya jawab, katakan tereret. Saya juga satu. Tuhanmu satu, saya juga satu. Berarti saya Tuhan. Tanyakan oleh Jangan kau tuhankan manusia. Itu kan lagunya Roma Irama kan? Muhammad Nabi bukan Tuhan. Dia tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Oke. Iblis itu Tuhan nggak? Itu kan Tuhan. Ada yang menuhankan nggak? Tergantung orangnya. Kalau orangnya taat tanpa. Saya ada nggak orang yang menuhankan iblis menurut Al-Quran? Tergantung orangnya. Kan ini yang ditanya apa, malah tergantung orangnya. Saya tidak tanya masalah kebagaimanaan, saya tanya keberadaan. Ada nggak seseorang atau beberapa orang atau kelompok yang mempertuhan iblis? Ada nggak menurut Al-Quran? Hukumnya ada. Ada. Iblis Tuhan bukan? Bukan. Tapi dipertuhan? Dipertuhan. Berarti bagi dia iblis Tuhannya nggak? Bagi oknum tersebut? Iya. Jadi apa pengertian mempertuhan kalau begitu? Dipertuhankan itu kita tunduk patuh beribadah. Tunduk patuh mengikuti dia, betul? Beribadah dan menyembah. Beribadah itu ngapain? Menyembah. Berarti beribadah kepada iblis gimana caranya? Beribadah kepada iblis itu adalah taat. Taat. Oke, sekarang saya tanya kamu taat nggak sama Muhammad? Taat. Patuh nggak sama Muhammad? Patuh. Tunduk nggak sama Muhammad? Maka tunduknya Ngikutin Muhammad nggak? Kalau Iya, berarti kamu tuh mempertuhan Muhammad. Gimana kamu itu? Oke, menyembah iblis itu gimana? Gimana menyembah iblis itu? menyembah iblis itu adalah dalam ketaatan Iya, kamu menyembah Muhammad dalam ketaatan kepadanya. Kami mengikuti Muhammad karena ketaatan kami kepada Allah. Nah, artinya untuk bisa menyembah Allah, kamu harus menyembah Muhammad. Untuk bisa taat kepada Allah, kamu harus taat kepada Muhammad. Untuk bisa patuh kepada Allah, kamu harus patuh kepada Muhammad. Karena Muhammad di dalam agama Islam itu pengejawantahan dari Allah itu, betul? Ketaatan kepada Nabi Muhammad adalah bentuk beribadah. Betul, sama. Ketaatan kami kepada Yesus adalah bentuk peribadatan kami kepada Bapa di sorga. Tapi apa menyembahnya? Oh, menganggapnya Tuhan enggak? Menyembah itu ngapain? Menganggapnya Tuhan enggak? Menyembah itu ngapain? Enggak, saya tanya aja. Abang menganggap Menganggap itu ngapain? Ngapain menganggap itu? menganggap bahwa Yesus Tuhan enggak? Menyanggap itu apa? Menganggap, bukan menganggap. Menganggap itu apa? Mengakui. Gimana maksudnya mengakui? Abang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus Iya. adalah Tuhan sendiri kan? Bapa Iya. sendiri. Iya. Kau katakan. Loh, orang Islam mengakui Muhammad itu rohnya. Mau saya putarkan videonya? Aduh. Nih, bentar. Masalahnya kau nggak belajar agama Islam masalahnya. Nih, ini orang APII, ahli mantiknya nih. Ini ahli mantiknya, orang APII. Nih, dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Tuh. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Jadi rohmu itu ada dua, Muhammad sama Allah. Jadi kamu itu harus mengakui bahwa Muhammad itu roh kamu. Roh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Tuhan. Gimana kau? Masalahnya Bang, Anda itu tidak tahu pengertian kata, kosakata dalam bahasa Arab itu Anda nggak tahu. Anda taunya terjemahan. Begini Bang. Oh. Dari zaman pemahaman kami, dari zaman Pemahaman kamu. Bang, kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa sih? Apa bahasa Arabnya Tuhan? Tuhan itu roh. Apa artinya roh itu? Roh itu adalah sesuatu yang menciptakan, zat yang menciptakan. Oke, berarti kalau manusia nggak boleh roh. Manusia, jika disandingkan kepada manusia itu berarti pemilik. Tadi katanya menciptakan, sekarang pemilik.
Aduh, muter-muter aja. Berarti ada, menurut Al-Quran ada nggak yang menjadikan manusia sebagai robnya? Kalau menjadikan manusia sebagai rob ada. Ada. Nah kalian lah itu yang menjadikan Muhammad sebagai rob kalian. Gimana? Makanya temanya begini bang nih. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mari saling memahami. Gitu bang, saling memahami kita. Jadi sebenarnya kalau kita saling memahami udah enak. Saya ngobrol sama si Daman itu walaupun keras, tapi dia udah memahami bahwa umat Islam itu harus mengakui bahwa Muhammad itu rob kalian, yang kalian harus patuh, taat, tunduk, patuh kepadanya. Kalau orang taat, patuh, tunduk kepada iblis, maka robnya dia adalah iblis, betul nggak? Begini bang. Begini bang. Oh jawab dulu. Kalau orang patuh, taat, tunduk, begini bang. Oh jawab dulu. Kalau orang patuh, taat, tunduk, mengikuti iblis, berarti yang dijadikan oleh bukan sebagai rob siapa di situ? Allah itu Muhammad. Oke lah, udah bang. Anda ini mutar-mutar terus, Anda ini mutar-mutar aja. Sebenarnya teman-teman ya, jadi masalah ketika Anda itu awam soal agama, nggak ngerti soal agama, lalu Anda mau diskusi dengan saya, jangan begitu. Ayo ya, pahami dulu, belajar dulu. Saya ini sudah menghabiskan banyak waktu, tahun saya mengkaji Islam, mengkaji Kristen, saya pelajari, begitu loh. Kebetulan ada Adi Hidayat bahas-bahas agama saya, Abdul Somad bahas-bahas agama saya, Zakir Naik, coba ustadz-ustadz yang lain lagi membahas agama saya. Nah sekarang ini saya jawab, kamu jangan bilang Ustaz, oh jangan gitu. Giliran ustadzmu bahas agama Kristen, kau bilang oh itu dakwah, itu namanya dakwah. Giliran saya jawab penistaan, jangan begitu ya. Ayo kita diskusi dengan baik, yuk. Saya undang saudara-saudara muslim, yuk saya undang. Kita ngobrol dengan baik, yuk. Si Guntur, ya selamat pagi, si Guntur, muslim bang? Ya, muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Ayo, kita ngobrol dengan baik bang, ayo. Oke. Ya, silakan bang Guntur. Makasih abang udah angkat. Sama-sama bang, silakan bang. Oke, nah di sini pembahasan abang, Yesus Tuhanku. Oke, saya tahu Yesus itu Tuhannya umat abang. Ya, Muhammad Tuhan kalian. Saya mau tanya, di mana abang ngebaca dalilnya Muhammad itu Tuhan? Oke, siapa baik. yang ada yang bilang Muhammad itu Tuhanmu? Siapa ada yang bilang? Gini bang, abang tahu APII? APII tahu? Zuma tahu Zuma? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Baik, saya kenalin bang ya, saya kenalin. Jadi pendebat dari Islam, mereka itu ada organisasinya, namanya APII. Nah, ketuanya itu namanya Nur Alim, pakai nama palsu Zulkifli M. Abbas, nama aslinya Nur Alim. Ya kan? Nah, kemudian mereka punya ahli mantik. Ya, pakar mantik, namanya Daman. Makanya namanya Daman Al-Mantiki, karena dia ahli mantik. Nah, dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Nih, dengerin ya bang ya, dengerin. Dia mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh video. Ya. Udah dengar? Oke. Tadi abang bilang di mana umat Islam mengakui Muhammad roh itu? Urusan ahli mantik itu. Iya. Ahli mantiknya orang Islam. Itu nggak bisa abang jadiin dasar. Sekarang yang mau saya tanya, katanya abang dari tadi udah belasan tahun mengkaji Islam. Oke. Hadis dan firman Allah yang mana yang nyebutin Muhammad itu Tuhan? Itu aja. Baik. Nggak ada. Masalahnya di Al-Quran itu nyebutin Muhammad itu Roh, nggak ada. Baik. Abang tahu nggak kata Tuhan itu nggak pernah ada dalam Al-Quran? Emang? Oke. Apa kata Tuhan itu bahasa Arabnya? Nah, kok nanya saya? Kan abang nanya di mana dalilnya Muhammad itu Tuhan, betul? Ya. Nah, makanya saya bilang Tuhan itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah Roh, betul nggak? Nah, itu kan menurut kalian ya, berarti kan menurut kalian Muhammad menurut saya, menurut ahli mantik namanya Daman Al-Mantiki, menurut Yusuf Bedi, membuat klarifikasi. Sekarang gini saja biar kita nggak debat kusir bang, biar kita nggak debat kusir. Kita tawarkan sama abang ada Al-Quran nggak di situ? Ada Al-Quran nggak di situ? Kenapa emang? Biar saya tunjukkan. Tunjukkan apa? Bahwa Muhammad itu Rob kalian. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, ya abang aja malas baca Quran, ngapain di sini? Orang Quran aja malas baca. Ini yang ngomong begini itu Daman Al-Mantiki, orang APII sudah mengakui. Rifa yang kalian bangga-banggakan itu sudah mengakui. Gus Wafi sudah mengakui. Siapa lagi? Udah mengakui semua itu. Yang nggak mengakui tinggal yang orang-orang awam saja. Kalau
Adi Hidayat datang kemari dan Abdul Somad, saya akan bikin mereka mengakui Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Ayo, kalau nggak percaya, undang mereka datang kemari. Ayo, berani nggak? Ayo. Ayo, kita diskusi. Silakan. Gimana kamu ini? Nekat yang nyata. Wah, sudah datang ini Syekh kita ini. Waduh. Ya, silakan Syekh. Nyalakan kamera Syekh. Ya, selamat siang mungkin ini Bang Edis ya. Selamat siang Syekh. Begini Syekh, ini umat Islam ini yang awam-awam ini tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Coba Syekh, berikan dulu mereka ini pengertian. Anda sebagai Muslim, coba apa kira-kira tips sederhana supaya saudara-saudara Anda yang umat Islam ini sadar bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Silakan. Aduh, gimana Bang ya? Sejujurnya gini Bang ya, yang saya alami lebih mudah membodohi orang daripada memberitahu bahwa dia itu bodoh. Ya coba gimana bahasa sederhananya Syekh? Ya sebetulnya Bang gini ya, kalau masalah itu tetap saya nggak ada lagi cara selain kita belajar, selain kita belajar. Saya tadi kan melihat teman-teman Muslim saya Mas Arab kan dia tidak ngerti, berarti ya harus belajar dong. Ya nggak ada solusinya sebetulnya Bang. Karena kan kalau kita menjelaskan sehebat apapun kita menjelaskan, tapi kalau mereka tidak mengerti atau mungkin belum pernah belajar, terus mau gimana? Akan bisa kan? Betul nggak? Betul. Betulnya sehebat gimana kita menerangkan kepada mereka begini-begini kalau merekanya gimana ya? Bukan merasa saya sok pintar ya, naudzubillah min dzalik, saya nggak, cuman ya nggak nyambung lah, nggak nyambung, betul nggak? Nggak bakalan nyambung Bang, ya nggak bakalan nyambung. Cuman kan kalau menurut saya ya udah saya setuju. Intinya begini Bang, kita lita'arofu, saling mengenal, dari saling mengenal itu saling pengertian. Saya setuju itu, saya setuju. Yang pada intinya udahlah kita saling pengertian. Setuju nggak? Sangat setuju. Makanya saya di sini Syekh ingin mengajak atau mengajarkan umat Islam supaya sadar gitu bahwa Yesus Rob kami atau Tuhan kami dan Muhammad itu Rob kamu atau Tuhan kamu gitu. Ya, udah. Berarti kita setuju aja ya itu. Dan kalau masalah yang Syekh, saya sebutnya Syekh sekarang udah tahun 2000 Syekh Edis. Kenapa seperti Adi Hidayat bahas-bahas Bible gitu ya? Sebetulnya gini, karena mungkin Quran tidak cukup mungkin, makanya ngambil dari yang lain. Nah, itu dia. Maaf ya kepada guru saya yang saya hormati Ustadz Adi Hidayat ya. Karena saya tahu Quran mungkin saat ini sudah tidak bisa menjelaskan kepada umat, makanya ngambil dari kitab yang lain ya mungkin. Tapi saya hormat kepada guru saya Ustadz Adi Hidayat, teruskanlah. Karena ya saya tahu Quran itu mungkin tidak lengkap ya, makanya ngambil kitab yang lain, baca di masjid lagi kepada umat Muslim lagi gitu ya. Bagus juga, bagus. Bagus. Oke, begitu Syekh, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Ya, siap. Oke, selamat pagi Syekh, sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, kalau gini bersama-sama mengerti kan enak kita teman-teman. Yuk, kita sama-sama mengerti lah. Biar kita itu nggak apa namanya macem ngomong nggak jelas. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya.
Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan,
Mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa
Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang
Pemikiran mereka belum sampai dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab
Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal.
Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya.
Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talhah bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran
mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya.
Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran
itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka, teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca, teman-teman, yang penting dibaca saja. Itu adalah sebuah amal baik. Nah, teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi, teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat Muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen, ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain, ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya.
Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajikot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua,
lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru.
Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.